Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sirah kembali dengan bab yaitu hijrah ke Habasyah. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Masih ingat nggak tentang apa? Iya, betul sekali. Materi sebelumnya itu kita tentang hijrah ke Habasyah tahap pertama dan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau melanjutkan materi yaitu kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Selanjutnya, mengetahui alasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah. Di sini ada ayat, teman-teman bisa membacanya baik-baik ya. Kita masuk yang ke pertama, yaitu kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu ada banyak sekali kaum Quraisy tengah berada di sana. Terlihat ada para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah mereka, sembari membacakan surah An-Najm tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian berdirilah di tengah-tengah mereka. maaf. Selanjutnya, orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan atau secara langsung Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Kaum kafir belum pernah mendengarkan hal itu. Kenapa dia belum pernah mendengar ayat Al-Quran? Karena program mereka itu adalah untuk melancarkan segala cara mencegah melakukan sesuatu yang menahan untuk dakwah Islam semakin berkembang deh, pokoknya di sana gitu. Jadi mereka melakukan segala cara apapun itu, baik itu kekejaman, kekerasan, pokoknya semuanya segala cara, sampai ke taktik yang sangat licik pun mereka lakukan. Makanya ketika mereka berada di sana dan mendengar Nabi Muhammad SAW membacakan surat An-Najm, itu membuat mereka merasa kayak tiba-tiba indah di hati mereka, menawan. Terus tidak ada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata akan keagungan dan keindahannya. Nah, itu membuat hati mereka terenyuh, telinga mereka mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya mereka tuh lupa sendiri dari tujuan mereka tadi tuh apa, kemudian niat mereka di situ tuh apa, itu mereka hampir lupa. Lalu sampai Rasulullah membaca ayat terakhir An-Najm, dan apa yang terjadi? Ketika ketika ayat terakhir dibacakan oleh Rasulullah, bunyinya seperti ini. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Lalu Nabi Muhammad SAW sujud. Melihat pemandangan itu, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menahan diri untuk tidak sujud. Sehingga mereka, dalam tanda kurung kaum Quraisy ya, mereka pun sujud bersama beliau. Nah loh, dan sebenarnya keindahan ayat-ayat Al-Quran telah meluluh lantahkan kebatuan yang meliputi jiwa-jiwa kaum Quraisy yang takabur dan suka mengejek. Dan mereka semua tuh sebenarnya nggak sanggup untuk menahannya, bahkan ikut bersujud bersama Rasulullah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum kafir Quraisy
linglung dan gak tahu harus berbuat apa. Ketika ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran itu membuat mereka seperti apa ya, mematahkan perbuatan atau perlakuan mereka selama ini. Maksudnya itu adalah apa yang sudah kaum kafir Quraisy lakukan selama ini dengan susah payah itu seperti lenyap setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan kejadian ini mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka kaum Quraisy yang tidak berada di Masjidil Haram ketika itu. Sehingga mereka merasa inilah kesempatan kita untuk mendustakan Rasulullah dan mencemarkan nama baiknya. Dengan apa? Ya, dengan cara apa semuanya? Ya, betul sekali. Dengan cara mengatakan atau membalikan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang berbuat demikian. Berbuat demikian itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sujud. Nah, mereka membalikan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW sujud menyembah berhala. Seperti itu, kaum Quraisy membuat taktik licik untuk mencemarkan nama baik Rasulullah. Kira-kira apa yang terjadi setelah mereka memberikan atau menyebarkan berita isu itu? Mereka terus menyebarkan berita itu sampai ke pelosok Mekah. Tapi responnya malah tidak begitu mengherankan. Sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka ngarang-ngarang dusta serta menghembuskan isu-isu bohong. Jadi nggak semua orang-orang Mekah itu percaya apa yang diberitakan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, jadi nggak semuanya percaya. Mereka nggak mungkin gitu. Kalau bahasa kita kali ya, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Jadi nggak semua percaya. Nah, berita tersebut sampailah ke telinga kaum muslimin yang pada saat itu sedang hijrah bukan ke Habasyah, maksudnya sudah berhijrah di Habasyah. Tetapi versi beritanya malah sesuai dengan realita yang ada. Realitanya apa? Yaitu Rasulullah sujud bersama kaum kafir Quraisy yang juga ikut sujud tanpa disadari oleh mereka. Itu makanya alasan kenapa kaum muslimin mau kembali ke Mekah. Nah, kira-kira mereka semua kembali apa tidak tuh ke Mekah? Ternyata di pertengahan jalan itu mereka mendengar berita yang sebenarnya bahwa itu hanyalah kebohongan. Walaupun realitanya itu memang kaum kafir Quraisy sujud bersama Rasulullah SAW, tapi fakta yang mereka dengar itu adalah itu hanya isu. Mereka bukan benar-benar masuk Islam gitu, atau mengakui agama Islam, atau mereka sudah berubah dan menjadi baik bersama kaum muslimin. Tidak seperti itu. Akhirnya ada yang kembali ke Habasyah dan ada juga yang kembali ke Mekah. Nah, orang-orang yang kembali ke Mekah ini itu mengajak untuk kembali hijrah ke Habasyah. Barulah munculnya gelombang hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, itu adalah awal mulanya kisah sujud kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendapat kabar yang berbeda, seperti tadi yang disebutkan ya, sehingga ada yang kembali ke Mekah dan tetap hijrah ke Habasyah.
Beberapa orang yang kembali hijrah itu membawa lebih banyak lagi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Sebenarnya apa sih alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Pasti ada alasannya. Pada pertengahan tahun kelima kenabian, pemeluk Islam itu makin banyak menerima kekerasan. Kemudian Allah menurunkan surat Az-Zumar ayat 10 yang mengisyaratkan untuk hijrah, dan bumi Allah itu luas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena rajanya yang terkenal sangat bijaksana siapa? Betul sekali, yaitu Najasyi. Dan selain itu, alasan utama yang paling utama adalah untuk menghindari kekejaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy, bukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Fokus utamanya itu adalah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, kurang lebih seperti itu ya alasan utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ada refleksi nih. Teman-teman silahkan jawab soal di layar, nanti jawabnya di kolom tanggapan sebagai kehadiran teman-teman. Pertanyaan pertama, surah dan ayat berapa perintah hijrah? Yang kedua, apa alasan utama Nabi menyuruh kaum muslimin untuk hijrah? Silahkan teman-teman tulis di kolom tanggapan sebagai jawaban teman-teman ya. Jangan lupa nulisnya yang jelas, jangan cuman hadir. No, tidak. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi hijrah ke Habasyah. Jika ada teman-teman yang masih penasaran nih, atau yang mau bertanya, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentarnya ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman untuk sabar menahan diri sampai video ini selesai.